Bismillah, assalamualaikum, selamat sore Batam, selamat sore Mojokerto, selamat sore Purbalingga, selamat sore Bali, dan selamat sore semuanya yang belum bisa saya sebut satu persatu. Sebuah kisah tentang Punden Sendang Petak diceritakan oleh Mbah Wiryo, sesepuh desa tersebut. Kowe percaya kali kalau tarian bisa jadi alat gaib buat nyeret nyawa? Aku dulu juga ndak percaya, sampai aku ngalami sendiri le. Aku ini sudah sepuh sekarang, umurku wis ndak muda, tapi aku saksi urip dari opo yang terjadi di desa iku, desa sing kowe injak sekarang. Dan nama penari itu, penari ronggeng Lestari. Seperti apa kisahnya? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Semoga bisa menghibur teman-teman di sana. Mari kita mulai. Kowe masih muda le, belum paham benar tentang bahaya rasa penasaran. Dulu aku juga begitu. Tapi kalau soal punden sendang petak, jangan pernah coba-coba. Sekali nekat, nyawamu bisa jadi ganti. Kata Mbah Wiryo, desa Wonosari tempat kita tinggal ini bukan desa biasa. Letaknya di lereng gunung, tersembunyi di balik rimbun pinus dan kabut abadi. Jalan masuknya cuma satu, tanah berbatu yang licin kalau hujan turun. Siang hari pun udara di sini dingin menusuk. Malam, apalagi angin bersiul di antara pohon. Suara burung hantu kadang terdengar lebih dari satu. Tapi bukan itu yang membuat desa ini diselimuti rasa waspada. Di sebelah timur desa, masuk lebih dalam ke arah alas, ada satu tempat yang tak disebut sembarangan, yaitu Punden Sendang Petak. Orang tua-tua tidak pernah menyebutnya dengan lantang. Kalaupun menyebut, pasti sambil mengetuk kayu atau menggigit lidah sendiri, katanya untuk mengusir bala. Sendang itu tidak besar, airnya jernih, tapi mengandung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di samping sendang, berdiri batu nisan putih, tidak berukir, bentuknya tinggi kurus, seperti tiang. Warga percaya, disitulah dikuburkan seorang penari keraton zaman dahulu, Ronggeng Lestari. Tapi itu cerita lain. Yang penting sekarang semua orang tahu tempat itu bukan untuk disambangi sembarangan. Setiap anak di desa ini tumbuh dengan satu nasihat yang tak boleh dilanggar. Jangan mendekat sendang petak tanpa pamit pada leluhur. Pamit itu bukan hanya lewat ucapan, tapi lewat ritual puasa, doa, dan hati yang bersih, polos. Sebab kalau salah langkah, salah niat dikit saja, yang menyambutmu bukan hanya angin malam, tapi mungkin ruh yang sudah terlalu lama menunggu. Aku mendengar larangan itu sejak kecil. Bapak dan Mbah Kakung selalu bilang, leluhur jaga tempat itu bukan karena tempatnya indah, karena pernah jadi saksi kutukan. Mereka tidak pernah menjelaskan lebih dalam. Hanya satu hal yang mereka ulang terus, jangan sekali-kali melanggar. Lah tapi namanya anak muda, makin dilarang makin penasaran. Waktu itu aku, Liman, Gondo, dan Cipto adalah 4 bocah yang tumbuh bersama. Kami semua pernah duduk di bawah pohon mangga tua, diam-diam saling bertanya, apa sih sebenarnya yang ada di sendang petak? Liman yang paling berani, dia bilang, kalau tempat itu keramat, kenapa nggak dibongkar aja ya, biar tahu isi sebenarnya. Cipto tertawa, tapi matanya gugup. Katanya pernah ada yang nyoba, pulang-pulang udah bisu. Gondo menimpali, atau jadi hilang? Aku hanya terdiam, tapi dalam hati rasa ingin tahuku tumbuh. Kata orang tua, kalau malam Jumat Kliwon kadang terdengar suara gamelan dari arah sendang, tapi tidak ada yang berani memastikan. Lalu siapa yang memainkan gamelan itu? Malam-malam tertentu kami mendengar suara aneh, seperti lonceng kecil, gemerincing, samar, datang dari arah timur. Tapi kami pura-pura tidak dengar. Di desa ini, terlalu banyak hal yang tidak boleh ditanya. Ada satu kisah yang paling membekas, diceritakan turun-temurun, dan hanya dibisikkan di malam sebelum suro. Konon dulu, sebelum nisan itu berdiri, ada perempuan cantik yang datang dari luar. Ia dikenal sebagai penari, tapi bukan sembarang penari. Tariannya membuat orang lupa diri,
bahkan lupa keluarga. Beberapa bangsawan dari keraton datang menemuinya. Beberapa tak pernah kembali, tak ada yang tahu pasti apakah ia manusia biasa atau bukan. Yang jelas, sejak makam itu muncul, dusun ini tidak lagi sama. Mereka bilang, pusaka leluhur dikubur bersama ronggeng itu, bukan dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk ilmu-ilmu yang tidak boleh dibangkitkan. Leluhur desa sengaja mengikatnya di situ, agar tidak keluar lagi ke dunia, disegel gitu. Dan sebagai gantinya, warga desa harus menjaga batas, tidak boleh ada yang menggali, menyentuh, atau bahkan memandangi pusara terlalu lama. Pernah ada anak dari dusun seberang main ke sana siang hari, tidak pakai ritual, tidak minta izin. Malamnya dia menggigil hebat, matanya kosong, mulutnya menyebut satu kalimat terus menerus. Tariannya indah, tapi aku tidak bisa berhenti melihatnya. Setelah itu dia tidak pernah bicara lagi. Ibunya pindah desa, tidak ada yang pernah cerita soal dia lagi. Tapi semua orang tahu, itu peringatan. Malam itu setelah kami mendengar kisah itu dari seorang kakek tua di langgar desa, aku tidak bisa tidur. Aku merenung lama di beranda rumah. Angin malam bertiup lembut, tapi menggigit. Aku menatap arah timur. Kabut tebal menyelimuti lereng gunung. Di balik kabut itulah, sendang itu berdiam, sunyi, menunggu. Satu kalimat dari Mbah Kakung masih terngiang jelas di telingaku. Di balik tari, ada jerat gaib yang tidak kasat mata. Dan aku belum tahu bahwa suatu hari, aku akan terperangkap dalam jerat itu. Saat itu Mbah Kakung bercerita, "Kowe ngerti ronggeng, tapi belum tentu ngerti ronggeng Lestari. Cantik leh, tapi bukan cantik yang biasa. Parasnya ayu, putih pucat seperti bulan, tapi matanya kosong, kayak melihat tapi tidak melihat, koyo ndelok tapi ora ndelok. Gerakannya halus, lentur, tapi kalau dilihat lama-lama bisa bikin sesak dada." Begitu yang dikatakan Mbah Kakung dulu waktu aku masih kecil. Kami duduk beralaskan tikar, diterangi lampu teplok. Suara jangkrik bersaut-sautan di luar rumah. Kisah tentang ronggeng Lestari hanya diceritakan malam-malam tertentu, dan malam itu adalah malam 1 Suro. Lestari bukan orang sini, kata para sesepuh. Dia datang dari arah selatan. Entah dari desa mana, tiba-tiba muncul, tinggal di rumah panggung tua yang kosong, tidak jauh dari Sendang. Awalnya orang-orang mengira dia perempuan biasa, lembut bicaranya, sopan kalau menyapa. Tapi tak ada yang tahu siapa orang tuanya dan kenapa dia datang sendirian. Yang membuatnya cepat dikenal adalah tariannya. Tiap malam Jumat, suara gamelan terdengar dari rumah itu, tapi tak ada yang tahu siapa yang memainkannya. Lestari menari sendirian. Kadang terlihat dari jendela. Gerakannya bukan seperti penari Jawa pada umumnya. Lebih lambat, lebih dalam, dan ada aura aneh. Seolah tubuhnya menari, tapi jiwanya tidak ikut. Lama-lama kabar tentangnya menyebar dari pasar ke pendopo hingga ke telinga para bangsawan keraton. Mereka datang diam-diam, naik kuda malam-malam, menyusuri lereng gunung hanya untuk melihat tarian Lestari. Ada satu nama yang disebut terus dalam cerita para sesepuh, Raden Arya Panengah. Dia bangsawan muda, tampan, tapi gila kuasa. Konon setelah melihat Lestari menari, dia tak pulang-pulang. Keretanya ditemukan di ujung jalan desa, kudanya mati, tapi tak ada darah. Raden Arya hilang begitu saja. Setelah itu, satu demi satu nama besar menghilang. Semua setelah datang ke rumah panggung Lestari. Tapi anehnya, tidak ada yang berani menuduh. Karena tiap kali warga mencoba bertanya, Lestari hanya tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang dingin, seperti tidak peduli apapun di dunia ini. Akhirnya, mulai muncul bisik-bisik. Lestari bukan penari biasa. Dia pengiwo, pemuja setan. Iya, dia pakai ilmu pangiwo untuk menjerat hati para bangsawan. Tariannya bukan hiburan, tapi tarian untuk mengambil tumbal, memancing orang datang, dan langsung jadikan tumbal. Lalu Cipto, salah satu sesepuh yang pernah jadi pengurus langgar, membisikkan kisah yang hanya diketahui beberapa orang. Konon, sebelum Lestari menari, dia selalu menyiapkan sesajen di altar kecil dekat rumahnya. Ada kembang 7 rupa, dupa, dan darah ayam cemani, hitam pekat. Ayam itu disembelih dalam senyap.
Darahnya diteteskan ke ujung selendang yang selalu ia pakai saat menari. Selendang itu berwarna merah marun, panjang, dan selalu basah meski hari panas. Diyakini menjadi perantara antara dunia nyata dan dunia halus. Ketika ia menari dan selendang itu melayang-layang, roh-roh dipanggil. Para penonton kalau tak cukup kuat bisa ikut terbawa. Ada cerita dari orang yang pernah menonton tarian Lestari dari jauh. Katanya, ia melihat bayangan lain menari di belakang tubuh Lestari. Bukan bayangan dirinya, tapi seperti sosok kedua, langsing, tapi wajahnya tak terlihat. Sejak hari itu, orang itu jadi gila. Setiap malam menari sendiri di pekarangan rumah, sampai akhirnya meninggal saat malam Jumat Legi. Puncak semuanya terjadi di bulan Suro. Saat itu Lestari menggelar tarian yang konon paling panjang, dari malam hingga subuh. Tapi keesokan harinya, rumah panggung itu kosong. Tak ada suara, tak ada Lestari. Orang-orang takut masuk, tapi seorang petani menemukan sesuatu di pinggir sendang. Selendang merah marun yang kini berubah pucat, seperti kain yang telah lama tenggelam dalam air. Di tepinya, tubuh Lestari tergeletak. Tubuhnya dingin, kaku, dengan mata terbuka menatap langit. Anehnya, air sendang yang biasanya bening kini berubah warna kehijauan dengan bau anyir yang halus tapi menyengat. Tak ada yang berani menyentuhnya, tapi karena takut bala, akhirnya para sesepuh memutuskan untuk menguburkan Lestari di dekat sendang. Mereka tak ingin jenazahnya dibawa keluar desa, takut jika arwahnya gentayangan mencari jalan pulang. Di atas makamnya diletakkan batu putih panjang, tanpa ukiran, tanpa nama. Orang-orang menyebutnya punden sendang petak. Petak karena air sendang tak pernah kembali bening sepenuhnya. Selalu ada warna aneh yang berubah-ubah tergantung waktu. Sejak saat itu, adat baru ditetapkan. Tidak boleh ada yang mendekat ke sendang tanpa pamit. Tidak boleh ada anak-anak bermain di arah timur desa. Dan jika ada suara gamelan dari hutan, jangan pernah ditanggapi. Satu hal lagi yang ditanamkan oleh para leluhur, jangan pernah menirukan tarian Ronggeng Lestari, meski tahu gerakannya, karena setiap gerakan bukan sekedar gerak tubuh, tapi mantra yang bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup dan tersegel. Aku mendengar cerita ini dari banyak mulut, tapi semuanya menyisakan satu hal yang sama. Rasa takut, bukan takut seperti saat melihat harimau, tapi takut yang lebih dalam, karena tahu bahwa keindahan bisa membawa maut, dan suara gamelan bisa jadi cerateruh yang sudah terlalu lama menunggu penari berikutnya. Sementara itu, di waktu lain, malam itu Jumat Kliwon, bulan purnama menggantung sempurna di langit, besar dan bulat seperti mata yang mengawasi dari balik awan. Kami berempat, aku, Liman, Gondo, dan Cipto, berjalan menyusuri jalan setapak menuju sendang petak. Saat itu kami masih muda, darah masih panas, keberanian lebih besar dari akal. Cerita tentang Ronggeng Lestari yang katanya bisa memikat jiwa hanya lewat tarian, justru membuat kami penasaran. Kami ingin tahu sejauh mana kebenaran kisah yang selalu diceritakan malam-malam bulan Suro. Dan karena kebodohan kami sendiri, malam itu kami berangkat tanpa pamit, tanpa persiapan, tanpa restu siapapun. Liman berjalan paling depan, membawa obor dari bambu yang nyalanya goyah tertiup angin. Di belakangnya Gondo dengan ransel kecil berisi air dan garam sekedar jaga-jaga, katanya. Cipto tampak ragu sejak awal, tapi tetap ikut karena tak ingin dicap penakut. Aku, Wiryo, aku sendiri berada paling belakang, banyak diam, tapi langkahku tak goyah. Dalam hati aku merasa ada yang salah, tapi malam itu semua terlalu terlambat untuk dihentikan. Mau pulang udah tanggung. Jalan ke sendang petak tak mudah. Setelah melewati batas desa, kami menyusuri semak belukar yang mulai basah oleh embun. Akar-akar pohon seperti tangan yang menjulur dari tanah. Kabut turun pelan-pelan, menutup pandangan. Suara jangkrik yang sejak tadi menemani langkah kami tiba-tiba hilang, hening. Alam sepertinya menahan nafas. Kami sampai di mulut hutan, tempat pohon-pohon tua berdiri diam seperti penjaga gerbang. Di sanalah jalan setapak mulai berubah. Tanahnya lebih lembek, udara dingin masuk sampai ke tulang. Tak ada yang bicara, kami tahu. Semakin dekat ke sendang, semakin besar resikonya. Saat kami tiba di tepi sendang petak, bulan purnama memantul di permukaan air. Tapi air itu tidak jernih,
Warnanya keperakan seperti air raksa. Diam, tapi terasa hidup. Tak ada angin, tapi rambut di tengkuk kami berdiri. Gondo menyalakan dupa kecil yang ia bawa, berharap bisa menenangkan suasana. Tapi asapnya malah mengarah ke bawah, bukan ke atas. Kami berdiri melingkar, melihat sekeliling. Di dekat pusara tua, kami menemukan setangkai melati yang masih segar. Siapa yang meletakkan di sana? Tak ada yang tahu. Tapi aroma harum itu terlalu menusuk, seperti wangi yang dipaksa masuk ke paru-paru. Tiba-tiba, dari arah Sendang terdengar suara gamelan. Bukan keras, tapi jelas, pelan, mengalun seperti suara dari dasar air. Tidak masuk akal. Tidak ada yang menabuhnya, tapi iramanya hidup. Gendeng Jawa yang pelan dan menggantung, seperti undangan dari dunia lain. Kami terpaku. Dari arah pusara, kabut mulai menggumpal. Di atasnya perlahan muncul sosok perempuan. Tubuhnya bergerak pelan, menari dengan irama gamelan yang makin jelas. Bajunya lusuh seperti kain lawas yang lembab. Selendangnya melayang-layang meski udara tak bergerak. Wajahnya putih, bukan pucat, tapi putih polos, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung, seperti topeng kosong. Liman berlutut sambil menangis. Mulutnya komat kamit menyebut nama ibunya, lalu terisak seperti anak kecil. Gondo jatuh tersungkur dan pingsan tanpa suara. Cipto memegang perutnya, lalu muntah. Bukan muntah biasa. Yang keluar bukan makanan, tapi darah, pekat dan kental. Aku sendiri menggigil, kakiku gemetar. Tapi aku paksa tetap berdiri. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Dalam kepanikan, aku mulai membaca doa-doa yang dulu diajarkan simbahku. Pelan-pelan aku mundur, mata tak lepas dari sosok penari itu. Setiap gerakannya seperti menyihir. Tapi aku tahu, jika terlalu lama melihat, aku akan ikut terhisap. Langkah demi langkah, aku mundur. Ketika jarak mulai jauh, suara gamelan meredup. Kabut pelan-pelan menghilang. Sosok perempuan itu pun lenyap, seperti asap. Tapi pusara itu tetap di sana. Dan aroma melati semakin menyengat. Aku menyeret tubuh Gondo yang masih pingsan. Liman merangkak pelan di belakangku. Dan Cipto dipapa dengan susah payah. Kami meninggalkan Sendang dengan tubuh setengah mati. Begitu sampai di rumah masing-masing, kami semua jatuh sakit. Bukan demam biasa, badan panas, tapi kulit dingin. Mimpi buruk setiap malam. Dalam tidur kami melihat tarian yang sama. Selendang melayang, wajah putih tanpa rupa. Setiap malam, suara gamelan tetap terdengar di kepala kami. 7 hari lamanya, 7 hari penuh penderitaan. Tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Sampai akhirnya, salah satu sesepuh desa datang ke rumahku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan segenggam garam dan seikat sirih di bawah bantalku. Malam itu, mimpi berhenti. Keesokan paginya, demamku turun. Tak lama kemudian, Liman, Gondo, dan Cipto juga mulai pulih. Kami tak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Tidak di langgar, tidak di warung kopi, bahkan tidak di antara kami sendiri. Kami tahu, apa yang kami lihat bukan hayalan. Dan kami tahu, kami melanggar sesuatu yang tak boleh dilanggar. Dari hari itu, aku tidak pernah menginjakkan kaki ke arah Sendang lagi. Bahkan, hanya mendekat pun tidak. Karena aku tahu, tidak semua yang indah itu patut disaksikan. Dan ada alasan kenapa leluhur menetapkan larangan. Pagi setelah malam purnama itu, langit Wonosari tampak muram. Matahari memang terbit, tapi tidak hangat. Kabut yang biasanya menghilang menjelang siang masih bertahan, menggantung rendah seperti tak rela pergi. Desa terasa aneh, hening, dan berat. Orang-orang berbicara lebih pelan, seolah udara sendiri sedang mendengarkan. Aku, Liman, Gondo, dan Cipto belum sepenuhnya pulih. Tubuh kami masih lemes. Langkah tak tegap seperti biasa. Namun, yang paling terasa adalah beban batin yang kami bawa. Bukan hanya karena kami melihat sesuatu yang seharusnya tak dilihat, tapi karena kami tahu kami telah melanggar sesuatu yang jauh lebih tua dari usia desa ini. Menjelang sore, Mbah Sastro datang. Ia tokoh tua yang dihormati, dikenal tak banyak bicara, tapi sekali membuka mulut, seluruh desa diam.
Mbah Sastro datang ke rumahku lebih dulu. Duduk bersila di amben kayu dengan tongkat tua, bersandar di pahanya. Tatapannya menusuk, meski tak meninggi suara. Weryo, sampean tahu apa yang sudah kalian bangunkan, hah? Tanyanya pelan, tapi tegas. Aku hanya menunduk, tak ada jawaban yang bisa meredakan amarahnya. Di belakangnya, beberapa tetua desa ikut hadir. Setelah mendengarkan ceritaku tanpa aku harus banyak mengarang, Mbah Sastro menggeleng, sorot matanya seperti membaca masa depan. Kalian tidak hanya melanggar larangan, kalian telah membangunkan, menggugah sesuatu yang seharusnya tetap diam, tetap tidur, tetap terkubur bersama waktu, katanya. Kami dipanggil satu persatu untuk menjelaskan. Cipto nyaris tak berbicara, lidahnya seperti terkunci. Gondo diam terus, kayak orang tuli, matanya kosong. Hanya Liman yang mampu menjawab, meski dengan suara bergetar. Setelah semuanya selesai, Mbah Sastro berdiri. Malam ini kita bersihkan desa, bukan karena kalian, tapi karena kami ingin anak-anak cucu kita tak menanggung akibat perbuatan kalian di masa depan. Malam itu, seluruh warga dikumpulkan di langgar. Lampu damar dinyalakan, dupa dibakar. Mbah Sastro memimpin upacara pembersihan yang sudah jarang sekali dilakukan. Ia menggurat tanah dengan keris pusaka, menabur bunga 7 rupa, dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tidak semua warga mengerti maksudnya, tapi mereka tahu, malam itu adalah malam tolak bala, malam menutup pintu agar sesuatu tak kembali masuk. Bersamaan dengan itu, diumumkan pantangan baru, pantangan yang lebih ketat dari sebelumnya. Mulai malam itu, tak seorang pun boleh menyebut nama Ronggeng Lestari di luar ritual. Tak boleh menyentuh pusara, apalagi mendekat saat bulan purnama. Jika dilanggar, bukan hanya pelaku yang kena akibatnya, tapi seluruh desa akan memikul sialnya. Larangan itu diterima warga tanpa tanya. Tidak ada yang berani membantah, karena mereka tahu ini bukan hanya soal kepercayaan, tapi soal harga diri. Harga diri sebagai keturunan yang pernah selamat dari murka gaib. Namun, dampak dari malam itu tidak berhenti di situ. Liman mulai berubah. Ia sering mengigau dalam tidur. Tubuhnya menari-nari sendiri, seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ibunya pernah bercerita bahwa ia terbangun tengah malam dan melihat Liman berdiri di halaman, menari dalam lingkaran garam yang entah siapa yang membuat. Matanya kosong, tangannya seperti mengikuti alunan gamelan yang tidak terdengar. Saat dibangunkan, ia justru menangis, memohon agar apinya dimatikan, tapi tidak ada api. Beberapa malam kemudian, ia mengaku padaku bahwa ia terus bermimpi tentang menari di tengah kobaran api. Tapi bukan api yang menyakitkan, melainkan api yang menuntun, mengayun. Seperti sahabat lama, ia tak pernah bisa mengendalikan tubuhnya dalam mimpi itu. "Mbok aku iki dicupuk, Mbah," katanya suatu malam, suaranya parau. "Aku ngerasake awakku dikuasani, kayak boneka, Mbah." Aku hanya bisa diam. Di satu sisi aku tak ingin memperpanjang trauma. Di sisi lain aku tahu ini belum selesai. Gondo lebih parah. Ia tak pernah benar-benar sadar kembali. Setelah malam sendang itu, ia mulai ketakutan melihat bayangan sendiri. Kadang tertawa keras, kadang menjerit hanya karena suara angin. Orang tuanya membawanya kemana-mana, ke dukun, ke kiai, bahkan ke rumah sakit jiwa di kota. Tapi tak ada yang berhasil. Dokter hanya bilang kelelahan mental. Tapi kami tahu, ini bukan soal medis. Ini adalah warisan dari perbuatan kami. Gondo tidak pernah kembali jadi orang yang sama. Cipto juga berubah. Ia menjadi pendiam, tak lagi ikut kumpulan pemuda. Rambutnya cepat memutih, kulitnya pucat. Ia mulai sering mematung di pinggir sawah, menatap ke arah alas, seperti menunggu sesuatu. Ia tak pernah bilang apapun, tapi aku tahu, ia juga membawa beban yang sama, seperti kami semua. Aku sendiri memilih diam, dan memikul semuanya. Setiap kali mendengar gamelan dari kejauhan, entah nyata atau hanya dalam kepala, dadaku berdebar. Setiap kali mencium wangi melati saat tidak ada bunga di sekitar, aku tahu
luka itu belum kering. Sejak peristiwa itu, aku bertekad menjaga mulutku. Tidak semua orang perlu tahu, tidak semua anak muda perlu mencoba yang sudah dilarang. Aku dan kawan-kawan sudah cukup jadi tumbal ketidaktahuan. Mbah Sastro suatu hari memanggilku lagi. Kami duduk berdua di depan langgar. "Weryo," katanya, "sampean harus jadi penjaga. Bukan pusara itu yang dijaga, tapi mulut-mulut yang bisa membangunkan ulang. Jangan biarkan ada lagi yang penasaran seperti kalian." Aku hanya mengangguk saat itu. Waktu terus berjalan, tahun-tahun berlalu. Gondo akhirnya dibawa saudaranya keluar desa dan tak pernah kembali. Cipto meninggal 5 tahun setelah kejadian, mendadak tanpa sebab. Tubuhnya ditemukan membeku meski malam itu tidak dingin. Liman masih hidup, tapi tidak menikah. Ia tetap di rumah mengurus ibunya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menyalakan dupa sendiri di kamar. Entah untuk siapa. Sedangkan aku bertahan. Tapi luka itu tidak pernah sembuh. Setiap kali ada anak muda yang mulai bertanya soal punden sendang petak, aku cukup menatapnya tajam dan berkata, "Mbok meneng wae, ojo diganggu sing wes suwung." Diam saja, jangan diganggu yang sudah kosong dan kesegel. Itu cukup karena tatapan mataku membawa cerita yang tak perlu diceritakan ulang. Di antara warga akhirnya tumbuh kesadaran. Pantangan dijaga bukan karena takut, tapi karena hormat. Karena kami tahu tidak semua hal harus dipahami. Ada yang cukup dihormati dari kejauhan. Itulah harga diri kami sebagai warga Wonosari. Menjaga adat, menjaga mulut, menjaga batas. Dan sampai sekarang, aku sudah tua renta. Duduk di sini menceritakan semuanya. Aku tahu penyesalan itu tidak akan pernah hilang. Tapi biarlah, jika dengan menyimpan semua ini aku bisa mencegah satu jiwa lagi masuk ke pusaran yang sama. Itu sudah cukup bagiku. Karena aku percaya beberapa pintu memang diciptakan untuk tetap tertutup. Dan Ronggeng Lestari adalah salah satu dari pintu itu. Di tahun lain, hari itu mendung menggantung di atas Wonosari. Udara dingin, lembab, dan hening seperti menahan nafas. Aku duduk di teras, menatap ke arah hutan yang samar di balik kabut. Sudah lama tak ada yang menyebut sendang petak. Warga menjauhinya, bahkan anak-anak pun tumbuh dengan pantangan tertanam dalam batok kepala. Aman, adem ayem, tentrem, tenang. Sampai lelaki itu datang. Namanya Raka, usianya sekitar 30-an. Logatnya bukan dari sini. Dia memperkenalkan diri sebagai peneliti budaya dari kota. Datang membawa buku catatan tebal, kamera digital, dan rasa ingin tahu yang terlalu besar. Dia menyapaku dengan sopan, duduk di amben dengan tubuh tegak dan mata penuh antusias. "Mbah Wiryo, saya dengar ada makam tua di pinggir Sendang. Saya ingin menulis tentangnya, tentang tradisi desa ini, Mbah." Aku hanya memandangnya. Dalam hati, firasatku langsung buruk. "Apa sampean sudah dengar larangan soal tempat itu?" "Udah, Mbah, tapi saya tidak percaya mitos. Semua ini kan bagian dari warisan budaya." Aku tidak menjawab. Tak ada gunanya memperdebatkan rasa percaya dengan orang yang mengandalkan logika belaka. Tapi aku tahu, kepercayaan itu tak butuh pembuktian. Ia hidup karena pengalaman. 2 hari setelah kedatangannya, Raka diam-diam pergi ke punden sendang petak. Tanpa pamit, tanpa ritual. Ia membawa kameranya, merekam pusara sendang, bahkan bunga melati yang tumbuh di sekitarnya. Katanya, semua untuk dokumentasi. Tapi tidak ada yang kembali tanpa bekas dari sana. Malam pertama setelah kepulangannya ke kota, Raka mulai mendengar gamelan di dalam rumahnya. Bukan dari tetangga, bukan dari radio. Gamelan pelan, lambat, seirama dengan langkah tarian yang tak terlihat. Diiringi bau melati tajam yang muncul tanpa asal. Kamar tidur berubah jadi panggung tanpa penonton. Ia mengira itu halusinasi, tapi keesokan malamnya, ia melihatnya. Kilasan sosok wanita berselendang putih, menari lambat di sudut ruangan. Gerakannya lembut, tapi sorot matanya kosong. Wajahnya tak punya raut, hanya putih rata seperti topeng tanah liat. Raka panik.
Ia mencoba menghapus file di kameranya, tapi file itu kembali setiap kali dihapus. Ia membuang kameranya, tapi esoknya kamera itu kembali tergeletak di meja, dalam kondisi bersih dan menyala. Ketika ia menyalakannya, hanya ada satu file yang bisa dibuka, video tarian di Sendang. Tapi pada menit terakhir, muncul wajah wanita itu. Dekat, sangat dekat, tanpa mata, tanpa bibir, tapi seolah menatap langsung ke arah yang menonton. Seminggu kemudian, Raka kembali ke Wonosari. Wajahnya pucat, tubuhnya tambah kurus, matanya sembab, cekung, seperti tak bisa tidur berhari-hari. Ia datang ke rumahku malam hari, gemetar dan memohon, "Mbah, saya salah, tolong mbah. Saya sudah tak bisa tidur, setiap malam dia datang, setiap malam dia menari dan saya tidak bisa berpaling." Aku hanya menghela nafas. Ini seperti mengulang kejadian lama. Bedanya kami dulu melanggar karena muda dan bodoh. Dia melanggar karena sombong dan tak percaya. "Kau sudah jadi penonton?" kataku pelan. "Dan penonton terakhir adalah yang ditunggu." Siapa mbah?" "Ronggeng Lestari." Raka menunduk, tangannya gemetar saat menyodorkan kamera kepadaku. Saya sudah mencoba segala cara. Semua orang mengira saya gila, tapi saya tahu ini nyata, mbah." Aku menerima kamera itu, tapi tak menyentuh apapun. Aku tahu benda ini sudah terikat. Dulu, orang yang menonton tarian Lestari tidak akan pernah sama lagi. Tapi ada satu yang belum terpenuhi. Penonton yang mau melihat tanpa takut dan bertahan. Mungkin sekarang kaulah yang dia tunggu sejak lama. Wajah Raka memucat. Ia menggigit bibir, lalu menangis. Bukan tangis keras, tapi lirih dan dalam. Tangis orang yang tahu hidupnya telah berpindah ke jalur takdir yang gelap. Aku berdiri, tak ada yang bisa kulakukan. Mbah Sastro sudah lama wafat. Tidak ada lagi yang punya cukup ilmu untuk menutup kembali lubang yang terbuka. Aku hanya bisa berpesan, jangan lawan, jangan usir, tapi jangan menyerah. Jika dia menari, tunduklah, tapi jangan pernah ikut menari. Raka mengangguk. Malam itu ia menginap di Langgar. Kuberi kloso, selimut, dupa, dan kitab doa yang dulu pernah dipakai saat pembersihan desa. Tapi aku tahu semua itu hanya untuk menenangkan batinnya, bukan untuk menghentikan apapun. Keesokan paginya, dia sudah pergi, meninggalkan selembar kertas di atas meja, sepotong puisi yang ia tulis dengan tinta hitam. Jika tarian adalah doa, dan gamelan adalah nafas jiwa, maka biarlah aku diam, menjadi penonton terakhir dalam sunyi pusara. Sejak hari itu tidak ada yang tahu kemana Raka pergi. Tapi warga kembali resah. Beberapa malam, suara gamelan samar terdengar dari arah alas. Wangi melati terbawa angin malam. Meski tidak ada bunga di halaman, seekor ayam cemani mati mendadak di dekat Sendang. Tanda-tanda lama muncul kembali. Aku tahu itu tak akan pernah selesai. Dan untuk pertama kalinya aku merasa warisan itu tidak berhenti padaku. Mungkin Raka memang penonton terakhir, atau justru permulaan dari pertunjukan baru di tahun ini. Namun minggu depannya, Raka kembali ke desa. Kali ini Raka berdiri di sampingku. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya tetap ikut melangkah. Sejak malam-malam dia melihat tarian Lestari secara utuh, dalam mimpi atau nyata, tak bisa dibedakan lagi. Dia tak pernah benar-benar sadar. Tapi itulah syaratnya. Tarian tak bisa selesai tanpa penonton yang berserah. Kami membawa sesaji, kembang 7 rupa, ayam cemani yang sudah disembelih dengan wirid, kendi berisi air dari 7 sumber, dan secarik kain putih bertuliskan doa-doa Mbah Sastro. Aku simpan di dalam tas kulit tua yang sudah retak-retak. Raka membawa kamera tapi bukan untuk merekam, hanya sebagai beban kesalahan yang tak bisa dibuang. Kami sampai di Sendang saat malam mulai pekat. Jalan setapak sepi, tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Bahkan dedaunan pun tak bergerak. Udara beku seperti berhenti. Sendang petak tak berubah. Tapi airnya tak lagi bening. Kini menjadi putih seperti susu basi. Seperti cermin tua yang menyimpan wajah-wajah dari masa lalu. Kabut turun pelan, melingkar di atas pusara Lestari. Aku meletakkan sesaji di atas batu,
membuka kain putih dan membacakan doa. Lidahku gemetar, tapi setiap huruf ku genggam erat dalam dada. Aku tahu malam ini bukan soal menolak, tapi menerima. Tak semua tarian perlu dihentikan, beberapa hanya butuh diakhiri. Langit bergemuruh, dan dari dalam air muncul suara gamelan, pelan, seirama, seperti denting jiwa yang patah. Sosok itu memperlihatkan diri muncul. Ronggeng Lestari kali ini lebih nyata dari semua yang pernah kulihat. Rambutnya panjang sampai kaki, hitam pekat, bergerak mesti tak ada angin. Wajahnya masih putih rata, tapi kini retakan mulai muncul. Mata kecil muncul dari balik topeng daging. Matanya menangis, tangannya mulai bergerak, mengalir, mengayun, melambai, menari. Raka menggigil, tubuhnya bergoyang tak terkontrol. Matanya terbalik, bibirnya komat kamit. Kakinya melangkah mengikuti irama yang hanya bisa didengar oleh roh yang dipanggil. Dia menari. Gerakannya lambat, kaku, tapi sesuai, seolah tarian itu memang sudah menunggu tubuhnya sejak awal. Lestari tersenyum, dan aku tahu tarian ini harus selesai. Aku berlutut di depan pusara, meletakkan dahiku di tanah. Mulutku berdoa, lirih pasrah. Aku sudah tua, ragaku tinggal sisa, tapi ingatanku masih utuh. Dan ini saatnya ku tutup kisah ini. Tarian Raka makin cepat, kakinya berdarah, tapi ia terus bergerak. Tangannya melambai, berputar, gamelan memuncak. Suara-suara tangis dan tawa bercampur. Pohon-pohon bergetar, langit membuka sedikit. Bulan purnama mengintip. Saat itulah segalanya memuncak. Lestari menari ke arahnya. Wajahnya mendekat, nafasnya seperti kabut. Raka berhenti, tubuhnya terangkat, dan dalam sekejap ia pingsan. Aku melangkah, perlahan, ku peluk pusara itu, dingin, basah, dan saat mulutku mengucap doa terakhir, semua suara berhenti. Tak ada gamelan, tak ada tarian, tak ada Lestari. Hanya Sendang yang kembali tenang, putih, sunyi. Raka tergeletak tak bergerak. Aku mendekatinya. Nafasnya masih ada, tapi matanya kosong. Ketika bangun nanti, pasti dia tak akan mengingat siapapun. Tidak tentang aku, tidak tentang Sendang, tidak tentang Lestari. Semua akan terhapus, diberi bersih, sebagai resiko yang harus diterima. Aku memanggul tubuhnya pelan, menuntunnya turun dari Sendang. Malam masih gelap, tapi bagiku ini sudah fajar. Akhir dari segala cerita yang terlalu lama diam. 7 hari setelah malam itu, aku jatuh sakit. Tubuhku sudah tidak kuat, tapi hatiku ayem, tentrem, tenang. Di saat malam ke-7 aku bermimpi, di dalam mimpi itu Lestari menari sendirian. Kali ini wajahnya sudah lengkap, cantik, tersenyum, tidak menyeramkan. Dia membungkuk ke arahku, lalu menghilang di antara kabut Sendang. Aku pun tersenyum dalam tidurku. Sementara itu, Mbah Wiryo masih duduk di kursi tuanya, menghadap ke arah timur tempat matahari perlahan muncul dari balik lereng gunung. Usianya kini 100 tahun. Kulitnya keriput seperti kertas tua, matanya sayu namun tetap menyimpan sinar waspada. Suaranya pelan, namun setiap kata yang keluar darinya membawa beban masa lalu yang tak bisa ditebus. Desa Wonosari telah berubah. Banyak rumah beratap seng berdiri menggantikan bilik kayu. Namun satu hal yang tak pernah berubah, Sendang itu, punden Sendang Petak, tetap tersembunyi dalam kabut, tetap dijaga tanpa penjaga. Raka, pemuda dari kota yang dulu kerasukan tarian terakhir, kini tinggal bersama Mbah Wiryo. Ia sehat secara fisik, namun pikirannya tak lagi utuh. Kadang seperti wong gendeng ngomong dewe, kadang meneng berjam-jam, memandangi bayangan sendiri di air. Tapi yang paling sering ia lakukan adalah duduk di bawah pohon jati belakang rumah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo tahu waktunya sudah dekat, tapi ia belum bisa pergi. Masih ada satu tugas terakhir. Menjaga agar tak ada lagi yang penasaran, agar tak ada lagi tarian yang dibangkitkan dari liang sunyi. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Wiryo menyalakan kemenyan, meletakkan bunga melati, dan membaca wirid peninggalan Mbah Sastro, bukan untuk memanggil,
Tapi untuk menjaga gerbang tetap tertutup, tersegel. Karena ia tahu, legenda tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu seseorang cukup bodoh untuk membangunkannya. Dan selama darahnya masih mengalir, Mbah Wiryo adalah satu-satunya penonton yang memilih tidak menonton lagi. Penjaga sunyi yang memeluk kesalahan masa mudanya dan menebusnya dengan seumur hidup diam. Jangan ganggu yang sudah tenang, karena kalau ia bangkit, bukan hanya kau yang dibawanya, tapi seluruh desamu ikut hilang. Begitu katanya pada siapapun yang datang bertanya mengenai punden sendang petak. Dan setelah itu, ia tak akan kembali menatap kabut di lereng gunung, tempat suara gamelan tak terdengar, tapi terasa. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Terima kasih untuk yang di Riyadh, Batam, Mojokerto, Indramayu, dan tempat lainnya yang belum saya sebut ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.